Tabiat TV-ku, sekarang ini saya bersama dengan anggota Dewan Pak Bung Beni Parhasan. Kita akan berbincang-bincang masalah hukum yang dihadapi oleh APM melawan Wali Kota Manado. Ya, Oke, Pak Ben, dapat lihat sehat ini. ya sehat-sehat. Ya. Selamat bergabung ya dengan TV apa? TVQ TVQ Podcast. Broadcast ya. Jadi channel TV YouTube. YouTube ya. Oke, Pak Ben begini, di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini ada begitu banyak pembicaraan mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh pala-pala yang didegradasi oleh wali kota, dan pada tahap tingkat pertama di pengadilan APM Aliansi Palak Manado ini memenangkan. Bagaimana pendapat Pak Beni, Bung Beni? Iya. Pendapat dan bagaimana sikap sebagai anggota dewan yang notabene itu perpanjangan lidah daripada masyarakat. Ya. Jadi begini, saya kira memang ada gejolak dari Aliansi Palak Manado waktu yang lalu ketika mereka diberhentikan secara tiba-tiba oleh wali kota terpilih waktu itu Pak Andre dan Bapak Richard Sualang. Nah, saya kira memang kepala lingkungan itu diatur lewat peraturan wali kota. Peraturan wali kota di situ dasar mereka tentang pengangkatan itu. Namun saya kira tidak serta-merta mereka langsung diberhentikan. Artinya kita harus melihat dulu pengabdian mereka. Dan di samping itu juga saya kira ketika mereka diberhentikan itu perlu juga ada dasar hukum yang kuat. Apakah dasar hukum itu berbentuk peraturan wali kota? Karena memang sampai saat ini kan dari sisi pemerintahan, kepala lingkungan itu saya kira ini adalah suatu yang bisa saya katakan satu-satunya yang ada di Indonesia yang namanya kepala lingkungan, yang ada hanya di Kota Manado. Yang di lain-lain kan mereka pakai RT, RW dan sebagainya. Nah, dengan demikian harus ada regulasi yang jelas tentang pengangkatan dari kepala lingkungan. Nah, dengan demikian waktu yang lalu saya tahu ada peraturan wali kota tentang pengangkatan itu waktu di zaman Bapak Vicky Lumeto, dan mereka dikukuhkan diangkat menjadi kepala lingkungan. Nah, ketika ada pergantian tiba-tiba mereka ini diganti, ini yang jadi gejolak. Nah, persoalannya apa yang ketika sehingga mereka harus diganti, itu persoalannya. Nah, dengan demikian yang saya tahu ketika mereka beracara di pengadilan, ketika mereka menuntut lewat APM ini, maka mereka menang. Mereka menang di pengadilan tingkat pertama. Saya kira kan ini tahap pertama, saya kira kan ada tahap berikutnya. Tetapi kalau saat ini mereka menang, ya itu saya kira sudah sangat sah itu, dan itu inkrah keputusan itu dan harus dijalankan. Putusannya kan seperti itu. Kan ada selah putusan di situ bahwa harus menjalankan putusan pengadilan sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi harus menjalankan putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu apa? Tentunya di situ putusannya yaitu ganti rugi, ya, ganti rugi kepada mereka, yaitu membayarkan yaitu hak-hak mereka yaitu sisa-sisa gaji dan sebagainya. Nah, saya dengar waktu itu putusan ada kurang lebih 5M sekian yang harus dibayarkan oleh pemerintah kota kepada kepala lingkungan. Namun apakah ini harus dijalankan? Ini putusan pengadilan, dan keputusan pengadilan adalah keputusan tertinggi di negara ini yang harus dilakukan. Walaupun memang masih ada tahap berikutnya, tetapi ketika ini masih ada di kondisi ini, ya silakan kalau pemerintah kota lewat PH ataupun pengacara pemerintah kota untuk di tingkat selanjutnya kasasi dan sebagainya, silakan. Tetapi untuk saat ini silakan untuk dibayar, karena nantinya ada konsekuensi hukum ketika pemerintah tidak akan membayar ini, pasti akan ada penalti daripada pengadilan, ya, itu seperti itu. Nah, untuk ini yang saya tahu ketika mereka menang, bahwa peraturan wali kota nomor 1 tahun 2021 itu dibatalkan demi hukum. Itu yang saya tahu. Jadi saat ini kepala-kepala lingkungan mereka tidak punya payung hukum yang jelas untuk mereka melaksanakan tugas mereka. Itu yang ada yang saat ini ketika ini dibatalkan kan perwal itu. Nah, dengan demikian tentu sebagai anggota DPRD
kami minta Pak Wali Kota agar nantinya ini menjalankan putusan pengadilan. Dan kalau dilihat dari sisi keberadaan dari kepala pengangkatan kepala lingkungan, ada baiknya dibuatkan perda. Dibuatkannya perda karena lebih mengikat dan lebih kuat ketika itu perda kalau dibandingkan peraturan wali kota. Artinya dari sistem ketatanegaraan. Jadi dari sistem ketatanegaraan dan juga dari sistem tata perurutan perundang-undangan, bahwa perda masih lebih kuat dengan perwal. Mengapa saya katakan harus perda? Kan ada konsekuensi membayar yang begitu besar setiap bulan. Ya, membayar kepala lingkungan itu kalau dia 5 juta kali 504 lingkungan kali 5 juta dibayarkan tiap bulan, ada sekitar 25 miliar setiap bulan. Besar juga ya Pak. Besar ini. Dia besar. Yang harus dibayarkan tunggu ya. Kalau 5 juta kali 550 berapa ini? Sekitar 25 juta. Sekitar situ. 25 miliar. 25 miliar. Nah, dengan demikian anggaran seperti ini agar dari sisi hukum itu lebih kuat dan mengikat, dibuatkan peraturan daerah. Nantinya peraturan daerah menjadi payung hukum ketika nantinya mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Nah, saya sebagai mitra kerja daripada pemerintah kota, sebagai ketua komisi 1, saya mengharapkan nantinya ini perlu untuk nantinya difasilitasi. Ya, saya ingin fasilitasi mereka sampai kemana, artinya arah ini, putusan ini. Kalau mereka mau, saya akan panggil untuk fasilitasi, saya panggil pemerintah dan juga dari pihak APM untuk duduk bersama dan bicarakan soal ini. Kalau mereka mau. Tetapi kalau mereka tidak mau, artinya pemerintah kota harus membayar sesuai dengan putusan pengadilan. Harus membayar ini, tambahkan saja dalam APBD perubahan atau dalam APBD di 2023. Saat ini kan kita bulan-bulannya nanti akan menyusun APBD. Saat ini APBD perubahan ataupun APBD induk tahun 2023. Jadi ditambahkan di sana 5 miliar untuk membayar sesuai dengan putusan pengadilan. Nanti dibayarkan oleh pemerintah kota kepada kepala lingkungan ini, siapa saja yang akan dibayarkan. Nah, ini artinya sepihak ya, saya mendengar informasi seperti itu. Putusan pengadilan sudah ada dan itu memang kemarin bahwa PH daripada APM mereka telah membawa putusan itu kepada saya, tetapi saya belum pelajari itu sejauh mana putusan itu. Tetapi mereka telah menyampaikan, oh ini ya, saya kira ada ini putusan ini yang dibawakan ditujukan kepada fraksi Gerindra. Kebetulan juga saya sebagai ketua partai Gerindra Kota Manado, ya saya tentunya harus menyikapi ini karena ini aspirasi daripada masyarakat yang harus saya bacakan ini. Disampaikan pada fraksi Gerindra permohonan rapat dengar pendapat yang tantangan di bawah ini. Jane Sandra Palilingan, sarjana hukum, magister hukum selaku kuasa hukum dari ex kepala lingkungan Palak Kota Manado sebagai penggugat dalam perkara nomor 591 /PDT titik G garing 2021 garing PN garing Manado melawan Wali Kota Manado Andre Anggo sebagai tergugat 1, bahwa sebagaimana putusan majelis hakim yang dibacakan pada hari Selasa 2 Agustus 2022 telah disebutkan antara lain gugatan dikabulkan sebagian dan kepada tergugat 1 diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 4.400.400.000.000 rupiah. Ya, ini yang dibayarkan. Dan kepada penggugat intervensi berjumlah 800 juta rupiah dibebankan tergugat 1 untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana amanah Undang-Undang 45 serta tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan ketentuan aturan lainnya. Jadi bahwa selaku kuasa hukum dengan ini menyampaikan permohonan kepada Ketua DPRD Kota Manado dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD Kota Manado, kiranya permasalahan hukum yang sudah diputus ini dapat menjadi pemberitahuan kami dan untuk berkenan dapat direspon dan ditindaklanjuti untuk difasilitasi dalam hal teknis, komunikasi, koordinasi berkenan dengan dilaksanakannya rapat dengar pendapat secara umum yang adalah salah satu fungsi pengawasan DPRD. Saya kira ini sudah jelas, ini atas nama Jane Sandra Pelilingan SMH. Dia menyurat kepada kami pihak ini, jadi dia nantinya minta untuk difasilitasi dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan
pemerintah kota dan kepala-kepala lingkungan. Nah, ini tentunya kami akan tindak lanjuti, tetapi menunggu nantinya agenda DPRD selanjutnya. Ya, namun saya sebagai ketua komisi menyarankan ada baiknya ini harus ada rembuk bersama, bicarakan bersama agar nantinya tidak ada menimbul gejolak yang ada di masyarakat. Ini penting sekali lagi bahwa kepala-kepala lingkungan juga adalah rakyat dari wali kota Manado untuk nantinya mereka difasilitasi. Ya. Oke, Bung Oke. Ben. Oke, terima Ya, kasih. terima Berarti Bung kasih. Ben ini siap memfasilitasi Siap, untuk siap. mereka dimediasi atau Siap. bagaimana Iya. bentuknya. Iya. Tapi sebagai anggota dewan, Bung Ben ini siap untuk iya. mempertemukan mereka Siap. agar supaya terjadi win-win solution. Iya, Ah, pasti itu ya. Oke. Komisi 1. Anggota Dewan